Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kali ini saya akan membagikan tips dan trik untuk mengerjakan jurnal pembelajaran modul 1. Ya, modul 1 ini tentang pembelajaran mendalam dan asesmen. Ya, bisa dilihat di RGTK, di aplikasi RGTK. Pada modul 1 pembelajaran mendalam ini ada 4 topik. Ada menerapkan prinsip understanding by design, ada merancang pembelajaran berdiferensiasi, menerapkan pendekatan teaching at the right level, menerapkan pendekatan culturally responsive teaching. Ya, ketika ini sudah centang hijau semua, ya ini sudah centang hijau semua. Nah, nanti ada post test, ini post testnya dilengkapi, ada post test 3 post test dilengkapi dulu. Nah, setelah itu baru masuk ke jurnal pembelajaran. Nah, dalam membuat jurnal pembelajaran ini bisa menggunakan rancangan pembelajaran, bisa menggunakan aksi nyata yang ada di modul tadi. Nah, saya membuatnya ini yang rancangan pembelajaran. Rancangan pembelajaran. Nah, itu bisa mengambil dari 4 topik ini. Bisa mengambil dari 4 topik. Nah, kali ini saya mengambil yang pembelajaran berdiferensiasi. Bisa dilihat yang halaman pertama, yang cover itu bisa dituliskan mulai jurnal pembelajaran modul 1 pembelajaran mendalam. Nah, terus di bawahnya ditulisi kalau saya tadi mengambil pembelajaran berdiferensiasi. Misalnya teman-teman ada yang mengambil selain itu, boleh misalnya ngambil yang prinsip understanding by design, atau mungkin menerapkan pendekatan teaching at the right level, bisa. Nah, ini saya mengambilnya yang kedua, yang pembelajaran berdiferensiasi. Nah, setelah itu di bawahnya itu boleh dikasih foto Bapak Ibu guru, atau boleh juga dikasih logo universitas Bapak Ibu, universitas mana, atau juga boleh dua-duanya, foto dan juga logo. Nah, setelah itu ada nama, nomor UKG. Nomor UKG ini bisa dilihat di SIM PKB, atau kalau misalnya NIM-nya sudah muncul bisa dituliskan NIM-nya. Terus unit kerja, ini tempat kerja Bapak Ibu semua. Terus yang paling bawah itu ada nama universitas dan tahunnya. Nah, lanjut ke halaman 2. Halaman 2 ini seputar tentang pembelajaran berdiferensiasi. Itu bisa Bapak Ibu ambil dari materi yang ada di modul. Ya, bisa diambil dari sini. Bisa diambil dari materi. Di sini. Nah, seperti ini. Atau kalau misalnya Bapak Ibu mau menuliskan yang persis seperti di sini juga bisa, karena pada dasarnya materi tentang pembelajaran berdiferensiasi itu juga sama semua. Ya. Ini dari apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi, mengapa pembelajaran berdiferensiasi perlu diterapkan, atau bisa juga Bapak Ibu guru diparafraskan ini. Boleh ditulis lagi, boleh diparafrase lewat Google juga bisa. Nah, ini masih materi pembelajaran berdiferensiasi konten.
diferensiasi proses dan juga diferensiasi produk. Nah, kalau sudah, setelah itu refleksi. Ya, refleksi setelah Bapak Ibu mempelajari modul terutama tentang topik pembelajaran berdiferensiasi, itu hasil yang Bapak Ibu rasakan seperti apa. Nah, bisa dilihat ini kalau bisa menggunakan kata-kata sendiri, atau misalnya mau persis seperti yang di sini bisa, tapi diparafraskan dulu. Refleksi ini harus ada ya, refleksi. Nah, setelah refleksi itu ada rancangan pembelajaran berdiferensiasi. Ini seperti modul ajar. Modul ajar, terserah Bapak Ibu mau mengambil pelajaran apa, misalnya IPAS, boleh juga matematika, bahasa Indonesia, Pancasila juga boleh. Kalau ini saya mengambilnya yang IPAS. Nah, ini modul ajarnya singkat aja, nggak usah terlalu panjang, nggak usah terlalu lengkap. Yang penting ada CP, TP, kegiatan awal, kegiatan inti, dan juga kegiatan penutup. Nah, terus jangan lupa yang di kegiatan inti itu dicantumin ada keterangan diferensiasinya, baik itu diferensiasi proses, konten, maupun produk. Nah, setelah itu baru dokumentasi kegiatan. Dokumentasi kegiatan ini juga sifatnya harus wajib. Ya, dokumentasinya dokumentasi ketika Bapak Ibu guru mengajar di kelas. Ini bisa modelnya berkelompok ya, tapi saya sarankan kalau bisa ada foto yang anak-anak itu berkelompok mengerjakan, atau bisa ketika ada juga yang ketika Bapak Ibu menjelaskan di depan, nah itu juga bisa dicantumkan ya, ada yang berkelompok, ada yang untuk semua siswa gitu. Nah, terus selanjutnya ada umpan balik dari rekan sejawat. Nah, ini umpan balik ini juga sifatnya wajib, jadi harus ada umpan balik dari rekan sejawat dari teman-teman Bapak Ibu guru. Ini juga sifatnya wajib, jadi harus ada umpan balik, ada dokumentasi kegiatan, dan juga ada refleksi. Ya, singkat aja, dan saya sarankan ini membuatnya di Microsoft Word aja, jangan di Canva. Soalnya kalau di Canva nanti ukurannya terlalu besar dan validasinya akan membutuhkan waktu yang lama. Kalau di Word itu ukurannya kecil dan nanti validasinya juga sebentar. Nah, setelah sudah selesai membuatnya, nanti tinggal diupload di aplikasi RGTK-nya. Nah, yang bagian jurnal, ini yang bagian jurnal. Nah, tinggal diupload. Nah, nanti ketika mengupload itu juga ada lagi refleksi. Refleksinya meliputi apa aja? Misalnya ini ada pertanyaan-pertanyaan, hal menarik apa yang Bapak Ibu temukan saat mengerjakan tugas aksi nyata itu. Nah, itu kalau bisa dijawab dengan kata-kata Bapak Ibu sendiri. Ya, ini terutama yang refleksi ada empat pertanyaan ini usahakan dijawab dengan menggunakan kata-kata Bapak Ibu sendiri. Nah, ini dah sekian tutorial mengerjakan jurnal pembelajaran modul 1. Semoga bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu semua. Jangan lupa like, share, dan subscribe
YouTube saya. Terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.